Mapri Selanjutnya Bukri Andira. Sesuai harapan kalian kita membuat kesepakatan kelas. Nomor 1, disiplin berarti hadir tepat waktu. Lanjutnya apa? Melaksanakan piket kelas. Ayo apa lagi? Amin habis melaksanakan piket. Kalau sebelum pelajaran kita harus ini ya mestinya nomor 1. Sebelum pembelajaran, sebelum dan sesudah pembelajaran berdoa. Terus sama guru dan teman kita saling menghargai. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Membiasakan 5S tomat. Ayo 5S itu apa kemarin? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Terus tomatnya apa? Tolong, maaf, terima kasih. Ya, itu kesepakatan kelas kita. Terus kalian sudah setuju kan? Ini sesuai harapan sudah setuju apa belum? Sudah. Berarti ini adalah sebuah kesepakatan kelas 2. Sudah. Kemudian hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh menggambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mori 1, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Mori 1, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan presentasi dalam budaya positif di SD Negeri Mori 1. Salawat, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Terima kasih bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mori 1 dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Mori 1 yang telah mendukung saya dalam program pendidikan guru penggerak. Langsung saja ya Bapak Ibu. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi budaya positif. Sebelumnya kita kunjung diri selama 30 detik biar hati kita semakin bahagia. Dalam ini tidak ada yang menyerangkan
nggih Bapak Ibu. Di sini kita harus saling bahagia bersama karena alhamdulillah kita diberi kesehatan. Ya, kesepakatan forum diskriminasi. Ini kita membuat kesepakatan dulu, kesepakatan di dalam ruangan ini. Pertama, menghargai siapapun. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Ketiga, menjaga kebersihan, mengangkat tangan ketika bertanya. Tidak merokok ketika berada dalam ruang ini. Ada yang mau menambahi Bapak Ibu? Silakan. Ada atau tidak? Sudah cukup? Sudah, alhamdulillah ini sudah cukup. Langsung saja. Ini sebuah materi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. 1. Disiplin positif. Ya, kita harus mengajarkan anak-anak supaya disiplin. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Ini yang saya dapatkan dari program guru penggerak pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Ini yang pertama tadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan sebuah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, disiplin, kesehatan, apa itu banyak sekali. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang lebih baik. Contohnya, ya, anak-anak melaksanakan tugasnya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan sebuah motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, ujian atau hukuman. Jadi dia disiplin itu tidak karena ingin mendapatkan sebuah ujian, tapi sebuah kesadaran diri tanpa sebuah paksaan atau dia tapi sebuah hukuman tidak. Ya, kita sesuai kurikulum kita itu harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkegunaan bebas, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Mungkin sekolah kita sudah di bawah itu sudah, insya Allah sudah. Berarti sudah mengganggu, sudah. Ya, ini selanjutnya adalah sebuah motivasi perilaku manusia. Tiga motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, pasti dia seperti
anak didik kita atau bahkan kita sendiri itu menghindari sebuah hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, ini sebuah keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita bentuk itu awal semester ya, ketika pembelajaran baru masuk itu kita membuat keyakinan kelas yang harus disepakati oleh anak-anak. Jadi kita kesannya tidak memaksa karena itu keyakinan kelas adalah sesuai yang disepakati anak-anak. Jadi kita membuat keyakinan sekolah bersama anak-anak, apa yang diharapkan anak-anak, terus bagaimana kelasnya menjadi lebih baik, contohnya disiplin, menghargai guru dan temannya. Nah, itu yang membuat adalah anak-anak sendiri, sehingga mereka mematuhi sendiri, bukan hanya kita saja yang membuat. Kalau kita itu yang membuat itu misalnya memaksa, tapi kalau anak-anak sendiri itu kan sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan, rasakan. Ketika dia melanggar, berarti dia melanggar apa yang dibuatnya sendiri. Nanti kita buat kesepakatan di kelas masing-masing. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kita terapkan bersama-sama. Ya, contohnya ini keyakinan sekolah atau kelas. Ini. Nah, sekarang langsung saja kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia adalah 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan dan kesenangan. Jadi manusia itu butuh ini semua. Kalau tidak ada ini, bagaimana coba? Kalau tidak bisa bertahan hidup, apakah kita akan baik-baik saja? Tidak. Kita juga butuh sebuah kasih sayang, rasa diterima dimanapun kita berada. Kita butuh rasa diterima. Nomor 3, penguasaan, apa yang kita bisa semuanya perlu tahu, dikuasai juga penguasaan. Terus kebebasan, kita juga butuh kebebasan, tidak terbelenggu. Terakhir kesenangan, ya kesenangan adalah kebahagiaan yang sangat perlu kita semua. Ini yang motivasinya. Dan ini ada satu video yang perlu dilihat ketika
Diajar Dewantara dalam salah satu kesimpulan kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini.
agar murid dapat belajar dengan baik, bukan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Ya, Bapak Ibu, itulah sekilas video dari LMS ya. Itu dari video saya yang saya dengarkan kebutuhan dasar manusia. Ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dulu. Posisi kontrol restitusi. Ya, sebagai guru sebagai penghukum minimal posisi kontrol restitusi. Guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Yaitu posisi kontrol kita sebagai guru. Ini benar atau tidak menurutnya Bu Eni? Iya, betul. Kita kadang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, juga pemantau, juga manajer. Itu ada videonya juga yang perlu dilihat. Kami dua videonya yang saya ambil dari PNM. Salam bahagia ibu dari Bapak Guru hebat. Ini ada contoh Penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol dan dikembangkan oleh Bayan dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasusnya Ren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ngapain sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Jangan kalau pemalas.
kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Bisa nggak ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunjuk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap jangan kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana mau sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam meski teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, sebelum bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi terakhir, Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Ibu, jadi apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik,
kalau Naren umpamanya salah alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Dari Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya Bapak Ibu, itu tadi 5 posisi kontrol. Sepertinya kita belum menguasai posisi tersebut, sehingga kan nanti kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Yang baik itu yang posisi mana Bapak Ibu? Posisi yang nomor 5 itu coba coba. Menurut saya posisi yang baik adalah yang posisi nomor 5. Jadi anak kita tanya bagaimana tindakan yang harus dilakukan supaya bisa bangun pagi. Kemudian kesadaran diri sendiri dari anak itu untuk berusaha bangun pagi. Jadi guru bertindak sebagai manajer anak yang sering terlambat tadi. Terima kasih. Jujur saja itu kalau saya itu sebagai guru biasanya yang saya lakukan adalah posisi penghukum dan membuat merasa bersalah. Karena sebelum mempelajari modul yaitu budaya positif ini yang 5 positif kontrol, saya tidak tahu masalah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, baru manajer. Ternyata posisi terbaik kita itu yang kita harus lakukan itu adalah posisi manajer. Jadi anak itu tidak ketakutan. Kalau penghukum itu anak-anak malah jadi dendam. Kadang dendam kepada kita sendiri. Penghukum itu penghukum ya gitu. Kalau pembuat merasa bersalah itu anak malah bilang, ya Allah aku kok salah,
piye iki ngoten nggih. Nah, itu adalah sekilas dari 5 posisi kontrol. Nah, ini sudah posisi kontrol tadi sudah dijelaskan dalam video tersebut. Tahapan dalam segitiga, tahapan dalam segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas validasi. 2. Tindakan yang salah menanyakan keyakinan. Ini gini. Nomor 3 itu menanyakan keyakinan. Kadang kita ada sebuah permasalahan, kita lakukan segitiga restitusi. Ini ada sedikit video. Kalau video itu gampang dimengerti, kalau tulisan itu tidak, ada sulit untuk dimengerti kalau tidak lihat videonya saja. Ini ada permasalahan anak-anak ini. Coba lihat dulu. Masalahnya beda, yang kita harus lakukan bagaimana. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif berlandaskan pada sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang salah. Ya Pak. Sudah lama ketemu saya. Kenapa hari ini begitu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak.
Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini adalah posisi kontrol ya, yang menurut segitiga restitusi itu kita itu tidak boleh langsung memarahi anak di depan di kelas tuh. Kita harus memanggilnya dulu, ditanyakan dulu pertama menstabilkan identitas validasi, menanyakan apa kesalahannya itu, tindakan yang salah apa, terus menanyakan keyakinan. Kita buat keyakinan di kelas itu seperti apa, apakah dia melanggar atau tidak. Kalau tidak berarti dia kan melanggar sebuah keyakinan yang dibuatnya sendiri. Itu cara untuk menyelesaikan sebuah masalah menggunakan segitiga restitusi. Yaitu mungkin ini saja dari saya tentang apa yang saya pelajari di dalam LMS. Sekarang saya ini membuat sebuah aksi nyata. Aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah melalui ya tadi sudah melihat tentang apa yang saya pelajari tentang di dalam LMS. Sekarang aksi nyata saya adalah mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Ini sebuah singkat saja ya. Ini latar belakang. Ini latar belakang dalam sebuah aksi nyata. Tujuan itu mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mewujudkan siswa yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini tolak ukurnya sudah. Ini dibuat oleh siswa dan guru. Siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas, menguatkan karakter positif dari diri siswa. Ini yang dilakukan adalah eliminasi tindakan akan yang dilakukan menggunakan barisan kepada kepala sekolah, mengajukan gagasan kepada kepala sekolah. Sudah saya lakukan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat. Ini insya Allah sudah ya.
Terus selanjutnya dukungan saya dari aksi nyata ini adalah kepala sekolah. Ini sudah ya, sudah. Untuk itu saya mengharapkan Bapak Ibu guru membuat sebuah keyakinan kelas agar mereka patuh terhadap Bapak Ibu guru sesuai apa yang telah disepakati, dan kesannya kita tidak bersifat apa tadi menghukum karena kesepakatan kelas itu yang disepakati bersama anak-anak. Jadi kita bisa mengajukan kesepakatan itu. Ketika dia melanggar, kita bisa melakukan sebuah segitiga restitusi, menghadapinya dengan sebuah segitiga restitusi. Itu ada langkah-langkahnya. Selama pembelajaran pendidikan guru penggerak ini, saya lebih tahu atau mengerti bagaimana caranya menanggapi anak yang melakukan kesalahan. Ada langkah-langkah seperti ini. Dari pertama, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat dulu. Kedua, kita melakukan segitiga restitusi tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan ketika dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jumrotun SPDSD, guru SD Negeri Mori 1, telah mengikuti pengimbasan berdaya positif dari Ibu Diana Puji Lestari SPD tentang mewujudkan kesepakatan kelas, yaitu membuat tata tertib. Nah, untuk itu banyak sekali ilmu yang kami dapat sehingga anak-anak dapat melaksanakan tata tertib di kelas tersebut dengan baik. Terima kasih Ujian atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Kusumadi dari SD Negeri Mori 1. Alhamdulillah hari ini saya telah mengikuti kegiatan pengimbasan dari Bu Dian yang berjudul tentang kegiatan budaya positif dengan melaksanakan kesepakatan kelas. Dari kegiatan tersebut saya dapat mengambil banyak pelajaran, salah satunya yaitu dengan melaksanakan kesepakatan kelas yang diikuti oleh para siswa, maka siswa akan menaati peraturan-peraturan yang telah mereka buat dengan senang hati, dengan lapang dada dan tidak terpaksa. Terima kasih, sampai berjumpa di tempat yang lain.